Program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, diinisiasi sejak tahun 2016. Perjalanan Kotaku memberikan kontribusi signifikan terhadap penanganan kumuh, walaupun masih tersisa 30% yang masih menjadi tantangan keberlanjutan ke depan. Kita harus berlanjut untuk melakukan penanganan kumuh, ya. Tidak, ternyata belum 0%. Belum 0%. Mungkin kalau dihitung-hitung masih di atas 30-an ya, 30-an persen. Ini mesti harus kita berantas semuanya nih. Harus melakukan banyak hal. Satu, memastikan kewenangan tadi yang saya sampaikan. Kewenangan dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota harus clear dan jelas untuk menangani pemukiman kumuh maupun penyediaan perumahan MBR. Yang kedua, data. Data itu harus tersedia dengan akurat dan baik dan kontinu setiap saat sehingga kita bisa pantau kinerja kita. Yang ketiga, tentu saja bagaimana program ini terus menjadi program pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah harus punya prioritas dalam dokumen perencanaan daerah, punya pendanaannya, punya program kolaborasi dengan pendanaan-pendanaan lain karena insentif dari pemerintah pusat melalui DAK terintegrasi ataupun dari program-program lainnya sifatnya hanya sebagian. Konsolidasi tanah itu, konsolidasi lahan itu sebetulnya proses yang memang sifatnya itu adalah cukup panjang karena menyangkut yang namanya partisipasi masyarakat dan kemudian juga tantangannya itu adalah kita harus mencari sebenarnya keberlanjutan program dalam konteks untuk membangun prasarana hasil konsolidasi tanah. Jadi saya kira tantangan terbesarnya itu memang kita perlu mengkolaborasikan dari awal yang namanya konsolidasi tanah sampai dengan siapa yang bangun tadi. Komitmen para pelaku di daerah sangat penting karena potensi keberlanjutan ada di tangan mereka. Karena kita agendanya adalah pengurangan kumuh, sementara kita tahu bahwa agenda pengurangan kumuh itu adalah agenda multisektor yang sudah menjadi komitmen pemerintah daerah. Dulu di lingkungan kami yang namanya air bersih sangat susah sekali. Mulai dari nenek-nenek kami dahulu yang namanya air bersih sangat susah sekali. Di sini saya mendengar ada program Kotaku di kelurahan. Saya di situ meminta agar dibuatkan yang namanya air bersih. Alhamdulillah pihak kelurahan dan Kotaku menyetujuinya. Nah, mudah-mudahan masyarakat yang sudah pernah kita dampingi dalam hal ini KPP betul-betul bisa menjaga aset masing-masing BKM ataupun masing-masing kelurahan agar bisa mereka jaga sehingga tetap bisa termanfaatkan dan terkelola dengan baik. Harapan kami sangat besar untuk dilanjutkan karena dari program-program Kotaku ini yang luar biasa bisa langsung mengena ke penerima manfaat. Itu di luar program yang lain itu luar biasa. Harapan kami mudah-mudahan ke depannya ada bantuan-bantuan seperti Kotaku yang sekarang ini. Deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama semua pihak dan penghargaan pembelajaran terbaik dalam Kotaku Awards menjadi potensi ke depan untuk mempertahankan keberlanjutan. Kota Tanpa Kumuh harus terus berlanjut hingga Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045.